Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Nurul Huda, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar dan implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Konsep pemikiran selanjutnya adalah budi pekerti. Budi mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam mengolah rasa atau perasaan untuk menghaluskan rasa, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun kodrat zaman. Strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif atau sikap sosial dan spiritual atau budi pekerti, dan psikomotor, keterampilan atau raganya. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir murid. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan di kelas yang saya ajar, antara lain: yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan penugasan atau proyek dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasan sesuai minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerjasama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya.
Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang sesuai dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya, untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajarannya. Berikut ini adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yaitu melalui program 3S Senyum, Sapa, dan Salam. Kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Kota Bumi ada 14 cabang ekstrakurikuler, yaitu ada basket, English club, futsal, musikal modern, paskibra, kemudian PMR, pramuka, rohis, dan lain-lain. Kemudian di sekolah kami juga melakukan kegiatan yaitu sekolah double track. Ini diperuntukkan untuk anak kelas 12 yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mereka dibekali dengan keterampilan, yaitu keterampilan menjahit, kemudian ada fotografi, dan ada tata rias. Kedepannya akan dikembangkan ke bidang-bidang lainnya seperti tata muka dan lain-lain. Berikut ini adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pelajar peserta didik. Berikut ini adalah tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas dan di sekolah. Yang pertama, adanya pergeseran pemaknaan konsep pendidikan menjadi sekedar pembelajaran dan pengajaran. Lembaga pendidikan cenderung menekankan pada pencapaian nilai kognitif saja. Solusinya, potensi-potensi peserta didik harus dikembangkan secara terintegrasi, kognitif, afektif, dan psikomotornya. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana pendukung yang merupakan prasyarat dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang memadai. Solusinya senantiasa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar dan kurangnya motivasi untuk perbaikan pembelajaran. Solusinya, lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam menyiapkan pelaku pendidikan, guru-guru yang profesional dan memiliki integritas diri. Sementara itu, pelaku pendidikan senantiasa juga meningkatkan kualitas materi pendidikan dan integritas diri. Yang keempat, kurangnya pemahaman warga sekolah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Solusinya, menghidupkan dan menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk membebaskan lahiriah dan batiniah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Tabib.